Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Saya doakan semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Oke, adapun materi ataupun kajian kita hari ini adalah memahami ilmu Rogo Sukmo. Tentu nama ini tidak asing lagi bagi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada. Kita mulai, bismillah. Adapun pengertian daripada Rogo Sukmo adalah pelepasan daripada jasad kita, yaitu ruh ataupun manifestasi daripada diri kita sendiri itu keluar tubuh. Ini yang sering dipahami oleh kebanyakan masyarakat pada umumnya, karena mereka berpikir bahwasanya Rogo Sukmo itu adalah melepasnya ruh dari jasad. Oke. Berdasarkan dari pengamatan dan pengalaman pribadi spiritual saya, Rogo Sukmo ini adalah sebuah proses perjalanan spiritual, baik sadar maupun tidak kita sadari. Sebenarnya para sahabat-sahabat Nusantara ini sering mengalami. Jadi tanpa kita belajar, tanpa kita menggunakan mantra apapun, sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari kita telah melakukan yang namanya Rogo Sukmo atau Raga Sukma. Kenapa saya katakan seperti itu? Oke, kita akan kupas perlahan-lahan, setahap demi setahap. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada yang sangat saya cintai dan sangat saya sayangi, coba Anda renungkan, coba Anda pikirkan. Pada saat kita tertidur, setiap hari kita tertidur, ada nggak kita yang namanya mengalami mimpi? Nah, sebenarnya mimpi tersebut secara tidak langsung kita telah berproses yang namanya ilmu Rogo Sukmo. Cuman masalahnya di sini kita tidak menyadarinya, karena kita anggap mimpi itu adalah sebuah mimpi. Padahal itu Rogo Sukmo yang paling terendah. Nah, masalahnya karena mimpi itu kita tidak bisa mengendalikan. Kita tidak bisa mengintervensi keadaan mimpi kita tersebut. Oke? Sebenarnya jenis Rogo Sukmo ini ada dua, satu yang berbentuk mimpi, satu yang tidak berbentuk mimpi. Cuman masalahnya di sini kita tidak sadar ataupun tingkat daripada kesadaran kita belum terlatih, yaitu di bawah alam sadar. Jika seandainya dalam mimpi kita sadar, enak nggak kira-kira? Contoh, kita misalnya bermimpi tiba-tiba kita ada di sebuah daerah ataupun tempat, tiba-tiba ada kejadian misalnya perkelahian misalnya. Tiba-tiba di dalam mimpi tersebut, biasanya kalau kita tidak menyadari bahwasannya kita mimpi, pada saat kita ingin membela ataupun melerai, memisahkan daripada perkelahian itu, cenderung terkadang kita bisa menang ataupun bisa kalah. Dan kita tersadar saat itu bahwasanya kita mimpi. Atau pernah kita dikejar-kejar seekor binatang buas, tiba-tiba kita berlari kencang, ya kan, tiba-tiba kita tersadar, ternyata mimpi. Atau kita tiba-tiba dikejar hantu, tiba-tiba mimpi. Nah, ini kan tingkat kesadaran kita tidak aktif. Seandainya kita sadar pada saat mimpi, justru kan kita yang mengendalikan. Kita sadar nih dalam mimpi, ini kan cuma mimpi, harimau kita tinggal pukul, atau tinggal kita
usir atau tinggal kita menghindar, kita bisa mengendalikan mimpi. Nah, disinilah letak daripada dasar ilmu daripada Rogo Sukmo, melatih daripada tingkat kesadaran kita. Adapun Rogo Sukmo yang menggunakan meditasi sama saja, sebenarnya itu melatih daripada alam bawah sadar. Karena memang tingkatan daripada ilmu Rogo Sukmo ini termasuk sebenarnya levelnya tinggi. Ini termasuk level ilmu yang sangat tinggi sebenarnya. Jadi jika ada memang daripada sahabat-sahabat yang pernah mendengar, ya kan, bahwasannya ilmu Rogo Sukmo itu sangat gampang, saya rasa itu keliru. Karena memang ilmu Rogo Sukmo ini adalah salah satu ilmu yang sangat tinggi. Makanya jika kita melepaskan daripada jasad kita dari ruh, maksud saya tadi melepaskan ruh daripada jasad kita tadi, itu adalah proses yang sangat sulit. Jika memang tidak ada latihan, jika kita tidak memiliki paham ilmu di situ, maka justru yang ada pengendalian pikiran alias hayalan. Banyak kita jumpai daripada ahli spiritual ataupun yang mengajarkan daripada metode Rogo Sukmo ini, sebenarnya prosesnya itu menggunakan akal pikir. Jadi itu Pak tidak termasuk Rogo Sukmo. Sebenarnya bukan tidak termasuk Rogo Sukmo, sebenarnya itu sudah menggunakan daripada pola pikir. Karena pola pikir saat kita menggunakan Rogo Sukmo tersebut, pikiran kita yang mengendalikan daripada alam bawah sadar kita. Bukan alam bawah sadar kita yang mengendalikan pola pikir kita. Nah, ini kadang bisa terbalik. Jadi saya kasih contoh, misalnya kalau pikiran yang mengendalikan bawah alam sadar kita. Contoh, pada saat kita bermeditasi ataupun kita hening, kita posisi rileks, duduk, ya kan, ataupun posisi berbaring, pasti di situ dikatakan bahwasanya kita harus rileks, tenang, ya kan. Nah, saat itu kita disuruh membayangkan sukma keluar, ya kan, pikiran kita sudah ke alam lain, ya kan. Intinya pikiran tersebut yang mengarahkan daripada niat dan tujuan kita, bukan di bawah alam sadar kita yang mengendalikan pikiran kita. Nah, ini yang terkadang yang memang sulit sekali dipahami ataupun caranya gitu. Cara membedakan antara alam bawah sadar dengan pikiran ini memang terkadang jika kita tidak memiliki paham yang kuat atau ilmu yang dasar yang kuat agak sulit. Nah, sebenarnya yang paling benar itu adalah alam bawah sadar kita yang mengendalikan pikiran kita. Contoh misalnya di dalam mimpi tersebut, nah itu kan kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi jika tingkat kesadaran kita, alam bawah sadar kita yang sudah aktif, maka kita bisa mengendalikan mimpi kita. Dan juga kita bisa mengendalikan daripada yang namanya frekuensi daripada ruhania kita. Kita katakan yang namanya ruh, karena ruh ini nanti ada 4 tahap lagi. Ada ruh idofi, ada ruh bakti, ada ruhul kudus, ada ruhul hak. Itu beda lagi nanti tahap-tahapannya. Jadi memang di dalam proses yang namanya Rogo Sukmo adalah menyatukan antara pikiran, hati, dan alam bawah sadar kita itu menjadi satu frekuensi. Jika memang ingin meninggalkan jasad, sebenarnya ini maksud saya Rogo Sukmo ini adalah mendekati daripada nanti pemahaman daripada moksa. Nah, jadi ada beberapa channel saya YouTube itu sudah membahas tentang moksa. Judulnya itu adalah Sudut Pandang Moksa dalam Dunia Islam. Itu nanti silahkan sahabat-sahabat lihat. Nah, jadi sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, menyatukan antara pikiran, hati, dan juga alam bawah sadar kita dengan satu perintah bahwasanya ingin meninggalkan jasad. Nah, ini kan proses. Bagaimana bisa kita meninggalkan jasad kita?
Sebenarnya setiap hari kita meninggalkan jasad kita, cuma kita nggak sadar. Yaitu apa? Mimpi. Kita tidur itu mimpi. Oh jadi Pak, mimpi itu termasuk salah satu raga sukmo? Iya. Sebenarnya kita setiap hari tanpa ada mantra apapun, tanpa ada metode apapun, kalau kita tidur itu pasti kita meraga sukma, mimpinya kemana-mana. Kita kadang-kadang malah justru terkadang kita dari mana gitu, misalnya kan dari tempat daerah mana, tiba-tiba kadang terbawa mimpi kita ke daerah tersebut lagi. Nah, berarti alam bawah sadar kita merekam kejadian ataupun keadaan kita pada saat itu sehingga masuk ke dalam mimpi. Nah, jadi perlu disadari, perlu dipahami, setiap hari kita sebenarnya sudah meraga sukmo. Jadi rogo sukmo ini tanpa kita sadari sudah kita lakukan. Cuman masalahnya kita tidak melatih tingkat kesadaran sehingga mimpi itu cenderung tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kontrol. Oke, nah gunanya daripada meditasi, gunanya daripada zikir, gunanya daripada doa-doa tersebut untuk melatih, meningkatkan daripada apa? Alam bawah sadar kita. Nah, di channel lain YouTube saya juga ada membuka tabir gaib. Di situ ada metode teknik zikir untuk masuk ataupun melihat dunia lain. Sebenarnya itu dasar untuk melihat daripada ilmu rogo sukmo atau meraga sukma. Begitu sahabat-sahabat Nusantara. Jadi memang pasti banyak pemahaman ya, tidak bisa kita pungkiri dunia spiritual ini banyak mengupas daripada beberapa daripada ilmu rogo sukmo, tetapi terkadang tidak menemukan hasil yang maksimal. Karena apa? Karena metodenya terkadang tidak tepat untuk meletakkan di bawah alam sadar kita. Jadi jika alam bawah sadar kita aktif, itu maka kita bisa melepaskan yang namanya keluar dari jasad atau namanya meninggalkan jasad. Ini dasar-dasar sebenarnya adalah moksa. Jadi ini ilmu yang sangat tinggi sebenarnya. Tidak segampang yang kita bayangkan. Jadi kalau kita duduk, hening, berzikir, ya kan, tiba-tiba kita bisa melihat keadaan dunia lain atau melihat daripada situasi yang lain, itu bukan raga sukma. Terkadang cenderung itu menerawang. Nah, kalau kita menggunakan terawang itu lebih cenderung menggunakan kekuatan frekuensi daripada pikiran. Jadi sulit sekali kan? Nah, jadi memang perlu kita cermati dan sadari bahwasanya ilmu meraga sukma yang kita lakukan tanpa kita sadari, pertama adalah mimpi. Nah, yang kedua, jika kita benar-benar sadar, maka mimpi atau tidak mimpi kita bisa melepas. Dan benar-benar bisa kita melihat yang namanya raga kita sendiri. Bahkan di dalam tubuh kita itu sendiri, kita merasakan bahwasanya ada sesuatu kekuatan yang memang tidak bisa kita kendalikan nanti pada dasarnya. Jadi nanti jika sahabat-sahabat mulai mendalami ilmu raga sukma, ada satu kekuatan tarik-menarik pada saat kita pertama sekali melepaskan diri dari jasad kita. Itu nanti kelihatan seperti kena pukul. Yang sebenar-benarnya ya, berdasarkan pengalaman saya, yang saya alami sendiri, itu nanti terasa seperti dipukul. Jadi karena apa? Karena pertama sekali kita melepaskan daripada ruh kita, meninggalkan jasad kita. Itu memang, wah ini gimana ya saya menceritakannya. Jadi memang ini sesuatu yang sifatnya itu memang sulit untuk kita menceritakan karena ini adalah rasa. Tetapi saya bisa memberikan satu gambaran atau tanda-tanda jika memang sahabat-sahabat Nusantara yang pernah mengalami seperti itu tiba-tiba merasa terpukul dalam diri dia, tiba-tiba dia keluar. Nah, itulah dasar awal bahwa kita bisa meraga sukma. Oke, sahabat-sahabat. Jadi jika kita menggunakan metode zikir, hening, ya kan, meditasi,
itu tidak lain melatih tingkat bawah alam sadar kita. Namanya juga alam bawah sadar, berarti tidak sadar. Nah, ini perlu kita sadarkan, kan begitu. Jadi, jika kita sudah sadar, maka kita bisa mengendalikan yang namanya alam bawah sadar kita. Ini tidak perlu dipagar, tidak perlu yang namanya seperti dikunci ya. Misalnya itu nggak perlu, karena ini nanti dia alamiah. Ada satu kekuatan yang nanti memang kita terbimbing sendiri karena alam bawah sadar kita sudah bangkit. Artinya apa? Kita sudah sadar. Jadi apapun yang kita lakukan nanti di luar sana itu sadar. Kita bisa menghindari, kita bisa bacakan doa langsung nanti bisa cepat, itu otomatis. Nah, sulit kan dipahami kan? Jadi memang jika ada rogo sukmo katanya kita keluar nanti ditangkap jin misalnya segala macam, itu tidak benar. Nah, itu tidak ada, justru malah jinnya itu kalah kita buat nanti karena kita saat itu sadar apa yang kita lakukan di dunia ini dengan dunia lain itu sama saja karena kita sadar. Kita bisa berdoa, kita bisa main silat, kita bisa kecepatannya cahaya, itu luar biasa. Ini agak susah saya ngomongkannya nih. Jadi memang pada saat kita melatih daripada ilmu rogo sukmo ini adalah melatih daripada tingkat kesadaran. Makanya terkadang jika kita berzikir atau hening meditasi, tiba-tiba kita merasa ada di dunia lain. Nah, ada getaran-getaran frekuensi lain tiba-tiba kita menangkap. Pasti sahabat-sahabat yang mendalami ilmu spiritual pernah mengalami seperti ini. Itu adalah dimensi gaib, tetapi kita masih ada di dalam jasad kita, kita belum keluar. Karena kalau kita keluar, tentu keadaan, situasinya itu berbeda dengan kita masih ada di dalam jasad kita, sahabat-sahabat Nusantara. Nah, jadi memang saya melihat beberapa praktisi, ahli spiritual menggambarkan daripada rogo sukmo ini begitu gamblang, begitu gampang dan mudah. Saya bilang ini ilmu sangat tinggi. Tidak gampang ini sahabat-sahabat Nusantara, karena ini dasar ilmu moksa. Ilmunya ini yang dilatih oleh para begawan, pandita, orang-orang sakti dahulu. Ini mereka fokusnya tuh di sini, meninggalkan duniawi, mendalami yang namanya ilmu rogo sukmo. Karena ilmu rogo sukmo ini nanti yang mengetahui sejatinya kemana dia pergi. Karena sudah sadar. Kalau sudah sadar kan kemana aja bisa. Mau jumpa para wali, mau jumpa pejabat, mau jumpa raja jin, ratu jin, ya kan, para nabi, para rasul, dia bisa. Oh, jadi Pak, kalau kita ilmu meraga sukma itu bisa kita menjumpai semua itu? Saya pastikan bisa. Tetapi di sini ada levelnya. Harus waspada. Jadi nanti pada saat kita meraga sukma pertama sekali, tentu kita di level terendah dulu itu. Nanti akan naik kembali. Karena kesadaran kita pada saat di dalam, kesadaran kita pada saat kita di luar tubuh kita atau dimensi gaib itu tersebut, di situ nanti akan mengajari sendiri. Karena dia sadar. Jadi tingkat kesadarannya sendiri nanti yang akan membimbing dia. Jadi contoh misalnya ini udah keluar nih, ya kan? Cep keluar, ya kan? Nah, pada saat saya kok ada di luar ini, ini tubuh saya ini. Wah, ini kok tubuh saya, saya ini kok di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat membingungkan kepada dirinya sendiri. Jadi jangan bingung nanti. Awalnya seperti itu memang. Tetapi pada saat nanti keluar dari tubuhnya, tingkat kesadarannya, saya kok di sini, kok saya ke sana gimana? Tiba-tiba mungkin sahabat mengatakan saya pengen ke Jakarta. Seketika itu Anda sudah di Jakarta. Oh, secepat itu Pak, benar. Jadi meraga sukma itu kecepatannya luar biasa gitu. Saya pengen ke dasar laut, ya benar-benar di dalam laut. Nah, sulit kan saya membahasakan. Jadi memang sesuatu yang memang kita tidak pernah alami, agak sulit saya menceritakannya kepada sahabat-sahabat Nusantara. Tetapi tidak apa-apa, ini hanya sekedar pengalaman. Jadi nanti pada saat kita itu keluar pertama sekali nanti latihannya dari tubuh kita itu seperti kena pukul. Karena baru pertama sekali, jadi kaget. Nanti baru kedua lembut, ketiga lebih lembut. Nanti sampai akhirnya
Kita keluar dari jasad kita itu sendiri pun lagi duduk kita bisa latih dalam keramaian. Jadi tidak mesti hening lagi, itu hanya proses latihan saja. Oh jadi Pak, kalau sudah bisa kita gampang Pak mengeluarkannya. Mau di mana saja, kapan saja, mau situasi ramai atau nggak ramai bisa. Saya pastikan yes, bisa. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga dipahami. Semoga dimengerti. Jadi silakan zikir apa saja, tetapi saya rekomendasikan di channel YouTube saya membuka tabir gaib. Di situ ada yang namanya zikirnya. Saya udah katakan di situ zikirnya apa. Di situ adalah dasar sebenarnya ilmu Rogo Sukmo. Jadi ini sebenarnya kelanjutan daripada membuka tabir gaib. Sebenarnya membuka tabir gaib diri kita, bukan tabir gaib di luar. Bukan tabir gaib di luar sana. Jadi apabila kita memproses diri kita, sebenarnya memproses diri kita sendiri agar bisa keluar. Itu intinya. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, semoga bermanfaat, menambah wawasan, mempererat daripada tali silaturahmi kita. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada sahabat-sahabat jika ada perkataan ataupun ucapan yang keliru, saya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.